Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Mari kita beribadah bersama-sama, kembali bersama dengan Kak Ella Dan Kak Rosalin. Dan Kak Elia. Yuk kita mau nyanyi bersama-sama, memuji Tuhan bersama. Halo, halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Saya lagi ya, halo semua. Halo, halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita bernyanyi bersama, kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Saling mendoakan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai setiap kami di dalam minggu-minggu ini. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu masuk di dalam hati kami, dan kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Adik-adik, kehidupan kita itu harus berpusat kepada Tuhan. Maka dari itu, Tuhan harus menjadi pusat dari kehidupan kita. Maka dari itu, yuk kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
adik-adik semua, siapapun kita pasti dicintai Tuhan, ya bukan? Dan kita semua pasti bisa kalau bersama dengan Tuhan. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Big or Small. Kita pasti bisa, kita ikuti gerakan sama-sama ya. Oke adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Persembahan itu nanti kita masukkan di dalam amplop yang nantinya ketika orang tua kita sedang beribadah boleh dititipkan pada orang tua agar dimasukkan ke dalam amplop yang tersedia di gereja kita. Sekarang mari saatnya kita berdoa untuk korban ucapan syukur kita. Tuhan Yesus, bila sebentar lagi Tuhan kami akan berikan korban ucapan syukur ini. Kiranya Kau sendiri memberkati setiap orang tua yang bekerja untuk kami Tuhan. Kiranya Kau sendiri juga memberkati untuk persembahan yang kami berikan ini supaya boleh melebarkan kerajaan-Mu di dalam muka bumi ini. Kami berdoa agar persembahan ini boleh berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kita. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku,
kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berikan sukacita ketika kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Saat yang indah ini, Kamu mendengarkan firman-Mu, tolong kami Tuhan, supaya dengan firman-Mu kami bertumbuh di dalam Engkau. Haleluya, amin. Teman, itu kelihatannya Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus mau mampir ke tempat kita. Betul gak ya? Itu Tuhan Yesus. Iya, benar. Itu Tuhan Yesus. Wah, aku harus memberitahukan kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus ada di tempat ini. Ayo. Wah, Bapak ini dengan sukacita, dengan bersemangat, dia memberitahukan kepada setiap orang yang dia temui bahwa Yesus ada di tempat ini. Benar adik-adik, tidak berapa lama kemudian orang-orang pada datang adik-adik untuk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Mereka duduk mengelilingi Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kabar sukacita ketika Tuhan Yesus ada di tempat itu terdengar juga oleh seorang bapak yang bernama Bapak Yairus. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Wah, Bapak Yairus adik-adik senang sekali adik-adik ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di tempat itu. Wah, dia tahu adik-adik, anaknya sakit dan hampir mati. Dan dia sudah pergi ke dokter adik-adik untuk kesembuhan anak-anaknya, tetapi anaknya tidak kunjung sembuh. Dan di dalam Alkitab adik-adik dikatakan bahwa anak bapak ini hampir mati. Wah, tapi dia yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan anaknya. Kemudian dia adik-adik segera meninggalkan rumahnya adik-adik. Dia pergi berjalan adik-adik. Wah, berjalan cepat sekali adik-adik karena dia ingin ketemu sama Tuhan Yesus dan memohon supaya Tuhan menyembuhkan anaknya. Tidak berapa lama kemudian adik-adik, Bapak Yairus sampai kepada Tuhan Yesus. Dia melihat banyak kerumunan orang-orang adik-adik yang mengelilingi Tuhan Yesus. Wah, dia lihat Tuhan Yesus di mana ya? Wah, aku harus segera bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, saat itu adik-adik, Tuhan Yesus sudah banyak orang mengerumunya. Pokoknya Pak Yairus tidak urusan adik-adik. Pokoknya dia harus bersumpah sama Tuhan Yesus. Kemudian dia datang sama Tuhan Yesus, tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus adik-adik. Dia memohon Tuhan supaya pergi ke rumahnya, supaya menyembuhkan anaknya. Anaknya masih kecil adik-adik, umurnya 12 tahun adik-adik. Sakit dan hampir mati. Wah, setelah Tuhan Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak Yairus, Tuhan Yesus mengajak Pak Yairus, yuk kita pergi ke rumahmu. Nah, kemudian mereka berjalan adik-adik ya, untuk pergi ke rumahnya Pak Yairus, untuk menyembuhkan anaknya Pak Yairus adik-adik. Nah, ketika di perjalanan menuju ke rumahnya Pak Yairus adik-adik, Tuhan Yesus menghentikan langkahnya. Terus kemudian Tuhan Yesus melihat sekelilingnya. Semua orang yang ada dekat dengan Tuhan Yesus bingung kenapa Tuhan Yesus berhenti. Dan Tuhan Yesus melihat sekitarnya. Siapa yang menjamah jubahku? Tuhan Yesus bertanya seperti itu. Semua orang saling pandang satu dengan yang lainnya. Aku tadi kelihatannya dia tidak jambat jubah Tuhan Yesus. Tapi kok Tuhan Yesus bilang, siapa yang menjambat jubahku? Tidak ada yang ngaku adik-adik. Tidak ada yang ngaku ketika Tuhan Yesus bertanya demikian. Petrus yang dekat dengan Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kita ini kan berdesak-desakan. Semua orang pingin dekat sama Tuhan Yesus, pingin berjalan dekat sama Tuhan Yesus. Mungkin tadi ada yang tidak sengaja kesenggol jubahnya Tuhan Yesus. Mungkin mereka tadi ketika berjalan tidak sengaja juga nyenggol. Karena kita kan banyak orang berdesak-desakan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan Yesus memandang Petrus dan berkata, Petrus, ada yang menjambat jubahku. Aku merasakan ada kuasa keluar dari diriku. Petrus terdiam adik-adik ketika Tuhan Yesus berkata demikian. Semua orang diam. Tidak tahu tadi siapa yang menjambat jubah Tuhan Yesus. Ternyata adik-adik, ada seorang ibu adik-adik yang dengan sengaja
menjamah jubah Tuhan Yesus. Ibu ini dengan gemetar hati, kemudian dia datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, akulah yang tadi menjamah jubahmu Tuhan. Dia datang sama Tuhan Yesus dan bersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan, aku sakit sudah 12 tahun. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan aku. Aku sudah pergi ke dokter, tidak ada yang bisa menyembuhkan aku. Aku sudah 12 tahun sakit penderet. Dan ketika aku mendengar tentang Engkau ada di tempat ini, aku memberanikan diri untuk mencari Engkau. Dan aku ingin bertemu dengan Engkau. Tetapi karena banyak orang tidak mungkin bisa, harus berdesak-desakan seperti tidak bisa. Tetapi aku yakin, kalau aku cuma jamah jubahmu aja Tuhan, aku pasti bisa sembuh. Dan benar tadi Tuhan, aku menjamah jubahmu. Dan yang aku rasakan saat itu, aku sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni aku Tuhan kalau aku tadi menjamah jubahmu. Ketika Tuhan Yesus melihat pengakuan dari wanita itu, Tuhan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Seketika itu juga ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian, benar-benar penyakitnya lepas keluar di dalam tubuh ibu ini. Dan ibu ini bersukacita disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ngomong sama ibu ini, tidak berapa lama kemudian, ada seorang saudaranya Bapak Yairus datang, dengan sangat terburu-buru dia menemui Bapak Yairus yang ada di dekat dengan Tuhan Yesus. Kemudian Bapak ini berkata kepada Pak Yairus, Pak Yairus, sudah pulang aja. Duh, kenapa? Ini kita memang juga mau pulang. Tuhan Yesus mau menyembuhkan anakku. Pak Yairus bilang gitu. Tapi saudaranya Pak Yairus bilang, sudah Pak Yairus, sekarang pulang aja. Jangan sama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang, jangan nyusah-nyusahin guru. Sudah biar. Anakmu itu sudah mati. Hah? Apa? Iya, anakmu sudah mati. Percuma. Tuhan Yesus datang ke rumah kita. Pak Yairus sedih hati. Kaget ketika dia mendengar bahwa anaknya yang satu-satunya masih berusia 12 tahun mati hati-hati. Wah, dia sedih hati-hati. Waduh, terlambat. Nanti kalau Tuhan Yesus sudah omong-omong sama ibu ini, menyembuhkan ibu ini, pasti anakku sembuh, pikir Pak Yairus seperti ini. Tidak terlambat, sekarang ini sudah terlambat, anakku sudah mati, gimana ini? Tapi ketika Pak Yairus di dalam hatinya berkata demikian, Tuhan Yesus bilang, karena Tuhan Yesus kan mendengar perkataan Pak Yairus dengan saudaranya. Tuhan Yesus bilang, jangan takut, percaya saja, anakmu akan diselamatkan. Wah, ketika Pak Yairus mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia jadi rasanya bingung adik-adik. Anaknya sudah mati, tapi kok Tuhan bilang, jangan takut, tetap percaya, anakmu diselamatkan. Jangan takut, tetap percaya. Jangan takut, tetap percaya. Masih dalam keadaan bingung Pak Yairus, tapi tadi dia melihat Tuhan melakukan mukjizat yang luar biasa menyembuhkan ibu itu. Pasti Tuhan punya rencana yang indah dibalik kata-kata yang seperti itu. Kemudian dia mengikuti Tuhan Yesus dan benar sampai di rumahnya. Wah, semua orang pada bersedih, berduka karena apa? Anaknya Pak Yairus mati. Pastinya anaknya Pak Yairus ini merupakan anak yang sangat disayangi oleh teman-temannya, sangat disayangi oleh tetangga-tetangganya. Wah, mereka semua sedih, mereka semua berduka. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berhentilah menangis. Semua orang kaget ketika Tuhan Yesus berkata, ini lagi berduka, kalau menangis itu ya lumrah. Tapi Tuhan bilang apa?
berhentilah menangis. Anak itu sedang tidur. Hah? Anaknya Pak Yairus itu tidak tidur tapi mati. Kok Tuhan Yesus bilang demikian? Wah, semua orang pada tersenyum. Tuhan Yesus kok ngomong seperti itu ya? Tidak mungkin, dia sudah mati kok anaknya. Tapi kemudian apa yang terjadi adik-adik? Wah, orang-orang disuruh keluar semua. Sudah keluar dulu aja semua. Kemudian Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes, Bapak, Ibu Yairus untuk masuk ke dalam kamar anak itu. Tuhan menghampiri anak itu, adik-adik, yang dikatakan anak Pak Yairus sudah mati. Kemudian Tuhan memegang tangan anak itu dan berkata kepada anak itu, "Hai anak, bangunlah." Ketika anak itu mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, anak ini kemudian bangun adik-adik dan berdiri dan menghampiri Pak Yairus. Wah, Bapak Ibu Yairus saat itu adik ketika melihat sampai terkagum-kagum adik-adik ya. Pak Yairus adik-adik yang tadi pergi dari rumah adik-adik ya untuk mencari Tuhan Yesus, memohon pertolongan Tuhan Yesus untuk kesembuhan anaknya yang hampir mati. Tapi dalam perjalanan dikatakan anaknya mati. Sekarang adik-adik, ketika Tuhan Yesus memegang tangan anak itu bangkit adik, bangkit dari kematiannya. Pak Yairus senang sekali, bersukacita. Bapak Ibu Yairus bergembira sekali, mereka mau meluk anak itu adik-adik. Dan kemudian Tuhan bilang, beri makan sekarang anaknya supaya anaknya semakin sehat. Tuhan bilang gitu adik-adik. Dan Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Yairus untuk tidak menceritakan apa yang terjadi kepada orang-orang. Tapi adik-adik, apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat tersiar kemanapun juga adik-adik. Sekalipun Bapak dan Ibu Yairus tidak mengatakannya, tetapi karena perbuatan Tuhan kita yang luar biasa besarnya, semua orang menceritakan apa yang sudah terjadi terhadap anak Bapak Yairus. Tuhan kita luar biasa adik-adik. Kita mau memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga perkara besar, sehingga hal yang mungkin buat adik-adik sukar, yang menurut adik-adik sulit, kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Seperti masa ini adik-adik, di pandemi ini, semuanya pada takut, semuanya kebingungan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kita mau serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yuk, Kak Lani punya satu ayat hafalan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ya, yuk kita mau hafalkan ya adik-adik ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ya, yuk kita mau pakai gerakan ya adik-adik supaya adik-adik bisa cepat menghafalnya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang dari kuasa iblis, sebab Allah menyertai dia. Sekali lagi ya, Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ya, pastinya hafal ya adik-adik ya.
dengan gerakan kita boleh semakin mudah untuk menghafal firman Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik ya. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Ya, pintar-pintar semua ya adik-adik ya. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau siang ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Engkau, senantiasa berharap karena kami percaya Allah senantiasa akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah senantiasa akan memberikan kepada kami pengharapan karena kami percaya hanya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya juga Tuhan, Kau akan berkati Tuhan aktivitas kami, baik di dalam di sekolah, di keluarga. Kau akan jadikan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Kau akan pakai hidup kami menjadi luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Wah, nggak terasa ya adik-adik, ibadah kita udah selesai hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.